Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Entah kenapa, entah bagaimana, saya tidak sengaja menemukan file yang aneh. Mungkin kurang lebih ya seperti ini. Namanya sih tidak aneh, tapi kalau lihat dari ikonnya, ya mungkin seperti itu ya. Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri. Nah, ini namanya adalah PNG, sebuah ekstensi untuk gambar. Nah, tapi masalahnya ini bukan sebuah PNG, tapi ini adalah sebuah file exe. Ya, namanya PNG, tapi kok ekstensinya adalah exe. Ukurannya hanya 502 KB dengan details yang udah serba PNG, dan copyrightnya tahun 2022. Nah, apa jadinya kalau misalnya sekarang kita jalankan? Sekarang kita akan langsung coba bersama-sama. Saya pun tidak tahu, saya pun belum tahu ini adalah file apa. Sekarang kita jalankan dan kira-kira apa yang akan terjadi. Ini adalah sebuah malware katanya. Apakah benar ini sebuah malware? Kok jadi unik juga nih ya? Katanya PNG, tapi ini adalah sebuah malware. Sekarang kita coba kalau yes. Apakah kamu yakin? Sekarang kita coba untuk yes lagi. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ya, masih belum terjadi apa-apa dan... Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kaget. Saya pun termasuk yang tadi kaget ya. Tiba-tiba langsung ada suara yang berisik banget dan kursor saya ini tidak saya gerakkan ya, tapi tiba-tiba kursornya bergerak sendiri dengan tampilan garis-garis. Ya, ini adalah sebuah virus Trojan GDI. Teman-teman sudah tahu ya, kalau ini adalah sebuah virus Trojan GDI, ini bukan sama sekali sebuah file ekstensi atau mungkin sebuah file yang merujuk kepada sebuah anime, karena mungkin bisa dibilang ikonnya kayak anime ya, tapi ini bukan. Dan kita lihat ya, kita akan melihat tampilan dari virus GDI yang sangat unik sekali. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sebuah file yang ya unik sekali gitu. Saya juga nggak tahu ini sampai detik ini siapa yang menciptakan file ini gitu. Saya pun tidak sengaja menemukannya. Dan kita lihat nih ya, ini gambarnya seperti tampilan desktopnya di screenshotkan gitu ya, di screenshotkan terus dibuat layer dengan tampilan seperti ini. Ya, dengan tulisan yang warna merah-merah seperti ini dan ya tampilannya sudah mulai seperti ini. Jadi ini adalah sebuah apa filenya? Kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum tahu, pasti teman-teman akan langsung kaget gitu ya. Tapi untungnya ini adalah sebuah virus community creation. Jadi virus ini akan diberi peringatan kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan virus ini. Apakah ingin menjalankan malware-nya? Ini seperti virus yang sudah pernah saya bahas ya. Teman-teman seperti apa ini? Bisa tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat dari dialog box-nya, ini seperti buatan siapa sih? Dialog box-nya gitu ya. Apakah Panpoza, apakah Leurak, apakah Wiped atau siapa? Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar ya. Unik sekali ya. Jadi jangan lihat ikonnya, walaupun ikonnya seperti gambar anime, tapi ini bukanlah sebuah file yang aman, benar-benar aman. Teman-teman bisa lihat ya, filenya seperti itu tuh. Ini bukanlah sebuah file yang aman sekali. Coba, sekarang kita coba ya, karena ini adalah sebuah layer. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, kalau misal kita start tuh, sebenarnya dia itu akan mereset sedikit gitu ya. Tapi ya namanya juga, ini adalah sebuah layer yang akan dibuat baru-baru, jadi akhirnya dibuat pusing seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, namanya juga virus Trojan GDI, maka kita hanya bisa menikmati tampilannya. Udah seperti itu saja. Ya, ini startnya masih jalan ya. Coba kita matikan lagi, akan seperti ini lagi. Dan di kolom komentar teman-teman, di beberapa video saya sebelumnya, virus buatan dari Panpoza, teman-teman banyak yang komen, coba kalau misalnya di Ctrl Alt Delete. Di Ctrl Alt Delete itu memang tidak akan terjadi apa-apa. Justru si virusnya akan langsung berhenti. Memang betul, virusnya akan langsung berhenti. Showcase-nya akan berhenti. Tapi ketika teman-teman coba restart PC-nya, maka master boot record-nya akan langsung ter-replace. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, file ini apakah sama seperti itu? Sekarang kita hanya bisa menikmatinya saja ya. Oke, kita di sini akan menikmati kurang lebih selama beberapa menit. Oke, tampilannya mulai di-X seperti ini. Dan mulai ada warna-warna yang kayak ada di, ya mungkin ini agak sedikit diubah gitu ya warnanya, dikasih ke warna unguan, warna merahan, dan oke, mulai seperti ini. Facecam saya apakah sudah mulai nge-glitch? Ya, ini efek dari tampilan videonya ya, kalau misalnya sudah nge-glitch seperti itu ya.
Oke, ini kursornya dari tadi diem saja seperti ini, tapi sebenarnya ini loh teman-teman tuh bisa lihat ya. Sebenarnya ini kursor saya yang asli itu masih ada tuh. Tapi kalau misalnya kita nggak gerakin mouse-nya nih, mouse-nya kita tidak gerakan, maka baru mouse-nya akan bergerak perlahan seperti itu. Ya. Oke, facecam saya pasti sudah mulai nge-glitch di sini. Saya sudah sangat yakin. Facecam saya sudah pasti nge-glitch di sini. Bahkan mungkin beberapa kasus teman-teman akan mendapati videonya akan langsung buffering. Itu dalam beberapa kasus itu pasti akan seperti itu. Facecam saya sudah sangat, wah, ini udah sangat ini sekali ya, sudah sangat nge-glitch sekali ya. Pasti seperti itu. Kita pencet tombol Windows, akan kembali mereset seperti tadi, gitu ya. Tuh, akan kembali mereset. Kita pencet ini akan kembali mereset. Kalau kita pencet Ctrl Alt Delete, maka tampilan ini hilang semua. Seperti itu. Tuh. Akan seperti ini semua. Ya. Oke, ini kayak di copy tampilan ininya, tampilan desktopnya. Kita coba reset lagi dengan seperti ini. Ya, masih seperti ini. Dan tampilannya mulai banyak. Oke, boleh berhenti, ganti lagi. Ya, namanya juga adalah virus Trojan GDI Community Creation. Pasti tampilannya akan beraneka ragam. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya, ini apakah satu kesatuan? Bisa dibilang ini adalah ngodingnya itu dia ya dipisah-pisah gitu. Jadi untuk tampilan ini seperti ini, untuk tampilan ini ya kurang lebih seperti ini. Ya walaupun sebenarnya rootnya itu sama, gitu kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Sekarang kita hanya bisa menikmati seperti ini ya. Dan ya, tuh. Tadi pas mouse-nya tiba-tiba bergerak ke mana namanya, ke icon yang ada di desktop, langsung agak nge-restart gitu ya dari si layernya nih. Oke, ini layernya udah mulai agak susah nih ya. Susah untuk di apa namanya? Susah untuk di ituin ya. Tampilannya hanya seperti ini. Oke. Masih belum beres, masih ada, dan oke, masih ada lagi. Kirain sudah beres gitu ya. Ternyata masih ada di sini. Dan ini lagunya juga sudah mulai kayak ini juga apa ini ya? Lagunya mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke, masih ada lagunya. Dan oke tuh. Oke, ini kalau kita pencet tuh akan kayak ngeriset ya di sini ya. Wajar, ini sangat wajar sekali. Kalau kita gini tuh, dia akan langsung kayak seolah-olah meng-screenshot dari tampilan kita terakhir gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini masih ada ya di sini. Seperti ini. Nah, oke. Sudah selesai. Dan PC kita memang nge-freeze di sini tuh. Oke. Tapi kursornya masih bisa digerakkan. Kursor masih bisa digerakkan, tapi payloadnya sudah berhenti. Apakah ini PC kita nge-freeze dan akan blue screen? Sekarang coba kita tunggu terlebih dahulu. Dan emang PC kita langsung blue screen. Ya, saya menggunakan Windows 7, jadi blue screen-nya seperti ini ya. Tampilan jadul blue screen seperti itu ya. Dengan stop kode 0x0000F4. Sekali lagi, teman-teman kalau misalnya sudah tahu gitu ya, community creation menciptakan virus, itu blue screen-nya tergantung dari si developernya. Terserah dia mau menciptakan blue screen dengan kode critical process died atau stop kode apa-apa, itu terserah dia gitu. Bisa jadi dia merusaknya hanya lewat servisnya saja atau merusaknya lewat driver, itu terserah. Sekali lagi seperti itu, akan berbeda-beda rusaknya. Seperti itu ya. Dan oke, sekarang kita coba untuk restart paksa saja. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya di sini menggunakan VMware, jadi saya bisa restart GS-nya saja. Dan oke, master boot record kita sudah di-replace. Ketika kita sudah restart PC-nya, seperti inilah tampilannya. Tampilannya itu kayak nge-glitch ya. Tapi ini ya memang mungkin ini hanya tampilan seperti ini saja. Sekarang coba kita restart lagi. Kita coba restart lagi, apa yang akan terjadi? Masih seperti ini. Ya. PC kita setelah kita gunakan, dan kalau misalnya sudah kita jalankan file PNG yang tadi, maka
PC teman-teman tidak akan bisa untuk dipakai kembali, kecuali kalau teman-teman sudah recovery dan sudah diperbaiki melalui metode-metode tertentu, melalui bootstrap dan juga melalui tools yang entah itu menggunakan Hyren atau lain sebagainya, entah menggunakan Linux Live CD dan lain sebagainya, itu terserah teman-teman. Tapi yang pasti ini sebenarnya bisa diperbaiki, dan tenang, ini hanya merusak Windows-nya saja, tidak mengambil atau tidak menghapus, tidak merusak file dari teman-teman. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan, mungkin teman-teman bisa berasumsi ini penciptanya siapa, dan ini Trojan GDI kira-kira ini jenisnya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi bagaimana? Apakah teman-teman ingin masih membuka file yang berekstensi PNG? Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.